Senin 22 Juli lalu, Kejaksaan Agung menunjukkan deretan barang mewah yang merupakan bukti dari kasus dugaan korupsi timah milik tersangka Harvey Muiz dan Helena Lim di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Kejagung turut melimpahkan berkas kedua tersangka yang juga dikenal sebagai sosialita. Penyidik pada kesempatan ini selain menyerahkan kedua tersangka untuk menjadi tanggung jawab dari penuntut umum, juga menyerahkan beberapa barang bukti, baik barang bukti elektronik, dokumen, dan barang bukti lainnya. Deretan mobil dan barang mewah milik tersangka kasus mega korupsi PT Timah telah disita Kejaksaan Agung. Sementara di persidangan, keterangan para saksi seolah membuka kotak Pandora. Siapa saja yang terlibat di dalamnya. Bahkan ada nama pejabat hingga oknum petinggi Polri yang turut disebut dalam persidangan. Dan untuk mengetahui kebenaran seperti apa nasib barang bukti hingga sikap Kejagung menanggapi munculnya nama-nama baru dalam persidangan, saya akan berbincang bersama Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harley Siregar. Dari total 8 mobil yang disita, Pak Harley, perkiraan kalkulasi nilainya udah ada belum sih, Pak? Ya tentu nanti kita akan melihat putusan pengadilan dulu, dan proses itu akan terus berjalan. Kita akan melakukan perhitungan, menggandeng pihak ketiga appraisal untuk menentukan kira-kira berapa persen status barang rampasan ini nantinya. Gitu. Jadi saya kira kalau sekarang itu hanya taksasi masih belum bisa ditaksir nilainya. Taksasi spekulatif lah, ya kan. Tapi nanti kan akan ditentukan. Tapi kita tetap harus melihat bagaimana putusan pengadilan. Kalau dirampas untuk negara, ya kita akan melakukan pelelangan. Ya. Pak Harley, ini kan yang menjadi barang sitaan mobil-mobil mewah ini. Kemudian beberapa bulan ini sudah ada di Kejaksaan Agung. Bagaimana merawatnya hingga nanti kan putusan pengadilan kita masih belum tahu bulan apa bisa diputus. Ya, seperti yang Mbak lihat sekarang ini. Nah, ini komitmen kami supaya barang-barang bukti ini ya semua bisa terawat seperti ini, kita bungkus dengan rapi, kemudian ya dirawat. Dan ini kan kalau kita lihat cuaca suhunya kan sangat baik, ya sangat cukup untuk merawat mobil-mobil mewah seperti ini. Karena apa? Tujuan kita supaya harganya tidak jatuh. Iya, ini kan berpengaruh nanti kalau dilelang bisa terjual berapa. Harganya bisa ya kompetitif lah, ya kan. Nah, ini usahanya untuk menutupi kerugian keuangan negara itu. Setelah melihat barang bukti, mobil-mobil mewah yang disita dari HM dan terafiliasi dengan HM, kita juga akan melihat sejumlah tas mewah yang disita dari istri terdakwa Harvey Muiz, Sandra Dewi. Ini nomor-nomornya nomor barang bukti ya, Pak ya? Iya. Nomor barang bukti HM untuk Harvey Muiz dan ada HL Helena Lim. Ya. Sampai suhu pun harus dingin ya Pak, harus di ruangan ber-AC ya ini ya? Coba dilihat tempatnya kan, serepresentatif mungkin. Untuk menjaga kualitas tasnya. Ya. Salah satu barang bukti tas mewahnya, tapi ini yang belum bisa tidak dapat tidak dapat diidentifikasi asli atau enggak dari hasil appraisal Pegadaian. Ada 88 tas branded itu hasil yang didapat dari hasil keringat Ibu SD ya, yang telah diklarifikasi oleh penyidik bahasanya itu memang benar, itu didapat dari hasil endorse ya, kerja dari Ibu SD, tapi disita juga. Nah, nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan apakah itu terlibat terkait dengan perbuatan HM atau tidak.
Dan Bu SD sendiri seperti apa, Prof? Ngerasa keberatan nggak sih tas-tasnya disita gitu, Prof? Pastinya beliau keberatan, ya. Tapi karena beliau kooperatif ya, beliau bilang nggak apa-apa Prof, kita buktikan di pengadilan. Tapi dari pihak kuasa hukum, Sandra Dewi sendiri sempat menyebut tas-tas mewah ini hasil keringat. Dia kan juga seorang publik figur begitu. Tanggapan dari pihak kejaksaan? Ya, jadi sebenarnya kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa itu merupakan hak dari baik tersangka, terdakwa maupun pihak-pihak yang terafiliasi. Nah, oleh karenanya penyidik, penuntut umum sekarang kan sudah membawa ini ke pengadilan. Iya. Nah, saya kira biarlah nanti pengadilan ini yang digunakan sebagai sarana untuk pembuktian, Iya. ya termasuk pernyataan yang menyatakan bahwa ini bukan hasil korupsi, ini endorse, ini hasil keringat dan seterusnya. Iya. Nah, nanti kita lihat dan hakim yang akan menguji, menilai bagaimana keterangan-keterangan itu. Yang jadi pertanyaan juga aset-aset mewah ini dari Harvey Muiz yang diduga menerima aliran dana 420 miliar dan ada sejumlah dana juga yang mengalir ke istrinya Sandra Dewi. Ini nanti bisa berpotensi juga ikut terjerat dalam mega korupsi timah ini atau bagaimana Pak Harli? Nah, itu yang saya sebutkan bahwa semua itu akan kita lihat bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nanti. Ya. Karena menentukan seseorang apakah terlibat dalam satu peristiwa pidana khususnya korupsi itu harus dilihat dari apakah ada bukti permulaan yang cukup, ya. Dan bukti permulaan yang cukup itu harus dinilai dari setidaknya 2 alat bukti. Ya. Nah, seperti sinyalemen kita misalnya, apakah 420 ada aliran dana kepada Sandra Dewi misalnya, Ya. ya kan? Nah, nanti dilihat bagaimana keterangan saksi-saksi, bagaimana pembuktian yang akan diajukan oleh penuntut umum, karena ini terkait dengan Tipikor dan TPPU. TPPU. Bagaimana Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, bisa terseret dalam pusaran mega korupsi timah 300 triliun rupiah? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi.